nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki. Karena sejujurnya saya tidak tahu kain sutra itu seperti apa. Tanya di pasar ya. Salah antum tanya kain. Enggak ada contohnya. Datang ke toko kain tanya mana kain sutra. Nah itu baru. Karena saya nggak punya bahannya. Bukan begitu jawabannya. Pernah ada orang bertanya begitu kepada salaful ummah, ditanya, apakah iblis itu hamba Allah? Iya, jawaban dia. Apakah iblis tadinya beribadah? Iya. Apakah iblis memang durhaka setelah itu? Iya. Apa iblis punya keturunan? Kata beliau, iya. Dalilnya mana? Allah berfirman, jangan kalian ikuti iblis dan keturunan-keturunannya, gitu kan? Kemudian, apakah iblis punya istri? Gitu. Kata beliau, iya. Siapa nama istrinya? Apa jawaban beliau ini? Dia bilang, saya tidak hadir perkawinannya. Sudah paham? Sama ini saya juga nggak pegang kain sutra. Jadi datang ke tokonya, insya Allah ditetap. Saya cuma jelaskan hukumnya. La haula wala quwwata. Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya setan. Setan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan kan setan. Sekarang saja kita bisa lawan setan, ya. Karena kan setan cuma bisikin ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa ini luar biasa. Jangan batal puasa, dan sugestinya niatnya harus kuat. Biar tidak sahur tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat? Apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Kalau tanya tentang supir saja. Harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Saya seorang pelajar SMP, saya ulangan pada saat bulan puasa. Dan apakah nyontek membatalkan puasa? Kenapa harus nyontek? Saya tanya. Nyontek ini adalah penyakit al-malas. Malas. Kapan pintarnya kalau nyontek? Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi. Apakah sholat kita batal gitu? Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya? Sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat.
Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Punya teman dari kalangan kafir yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya. Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan. Dan setiap ketemu matanya selalu apa ini? Nantangin untuk berkelahi. Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia. Nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Saya terbunuh, apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini. Kalau dia nggak tanya bisa bahaya. Atau salah orang dia bertanya, betul-betul besok dibunuh sih. Dan keluarga, saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, karena kebetulan istri saya juga hadir. La haula. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja.